Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dunia Esi Adventure dan Esi Wisata Kuliner juga Dunia AB. Guys, sekarang saya ada di mana nih? Sekarang saya ada di pabrik Hayashi Toys. Tara, pabrik boneka Hayashi Toys. Nah guys, kalian mau tahu kan keseruannya seperti apa? Yuk kita langsung ketemu ke ownernya yuk. Nah guys, nih sekarang saya lagi dengan Bapak owner nih, dengan Bapak siapa Pak? Nana Anang Sujana. Bapak Anang Sujana. Nah Bapak Anang Sujana owner yang punya toko boneka apa Pak namanya Pak? Hayashi Toysmart. Hayashi Toysmart. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak, waktu pertama kali bikin toko boneka ini dari tahun berapa Pak? Kalau saya kenal boneka tahun 95. Saya dulu 95. pernah kerja di salah satu perusahaan boneka, kemudian berhenti 5 tahun kerja, mendirikan perusahaan Hayashi Toysmart ini. Nah, belakangan kita ada beberapa merek jadinya, ada Kokal Toysmart, Klik Boneka, dan Hayashi, kemudian Hayashi Junior. Oh, Hayashi Junior, oke. Tapi begitu pandemi, kan 2 tahun kita tidak ada penjualan, nggak boleh ngapa-ngapain. Iya kan? sih, Nah, itu ditutup semua. Kemudian kita hanya ada 1-2 toko aja masih bertahan. Di dalamnya ada produksi seperti ini. Jadi sebelum pandemi itu ada 160 karyawan kita. Banyak sekarang, juga ya sekarang mungkin tinggal di sini antara 6 ditambah yang sewingnya mungkin 7, 10 mungkin 30-an lah semua. 30-an, oke. Sekarang itu. Asal mulanya bikin toko ini gimana Pak? Asal mulanya saya sebenarnya anak tentara ya. Anak tentara itu harusnya kan nggak suka boneka. Oh gitu. Nah, jadi saya sebenarnya nggak suka dengan bonekanya. Tapi kalau boneka udah dijual, laku duitnya kan, saya suka duitnya. Oh. Bisa aja Bapak. Karena saya suka duitnya itu, keahlian saya lama di boneka ya nggak ada cara lain. Jadi saya terpaksa sebenarnya Pak. Saya sekarang sih udah di jalur yang benar. Dulu jalurnya sesat sebenarnya. Tapi saya mensyukuri bahwa boneka ini menjadi satu-satunya keahlian saya. Walaupun dalam nggak fokus, nih fokus. Iya. Kalau kita mau order tuh bisa custom nggak Pak? Dalam jumlahnya itu atau bagaimana gitu Pak? Nah, setelah pandemi ini kan kita baru mulai bisnis ya, mulai jalan lagi. Kita custom. Oh, custom. Karena kan kita maunya ada yang pesan dikerjakan, kita nggak bikin stok. Karena kan sebelum pemerintahan sekarang kita agak ngeri-ngeri sedap untuk ekspansi, kan masih takut-takut. Iya. Makanya kita cari yang aman, yaitu custom, minimal 200, maksimal ya berapa aja kita terima. Karena kan kayak kemarin kita pengalaman kayak PK, KPU, kemudian apa ya, Pilpres, apalagi tuh PON dan lain itu ke kita. Memang kelihatannya sedikit, tapi mereka sampai ngerjain berapa ribu kemarin ya? 12.000 piece, cepat kita kerja sampai 2 minggu. Mereka juga kadang kok disulap dari mana barangnya. Yang penting mas sekarang zamannya itu jangan lihat penampilan. Segini aja kalau ada order 20-30 ribu saya bisa kerjakan. Karena kan kita di kayak perang gerilya gitu. Di rumah-rumah nggak ada yang tahu gitu. Lebih enak seperti itu. Bahkan saya tidak harus bekerja dari sini dari pagi sampai jam 6 sore. Itu di sini terus. Jadi saya nggak bisa ngembangin bakat lain. Nah sekarang di sini kita hanya lihat ini di luar langsung, dan cara pembayarannya pun lebih lebih efisien. Nah, kenapa? Karena apa yang dia dapatkan dia bayar. Jadi tidak ada pemborosan. Sebenarnya ini lebih ramping. Ya, Hayashi itu nama Jepang. Tapi ibu saya tidak pernah selingkuh sama orang Jepang. Jadi ini karena saya sendiri melihat inspirasi dari sebuah cerita, ada orang Jepang yang berhasil di Amerika dari nol. Saya melihat kayak gitu. Terus kedua, orang Jepang itu ada namanya budaya harakiri. Kalau nggak berhasil melakukan sesuatu dia harus bunuh diri. Saya orang Islam, tidak mungkin kalau nggak berhasil bunuh diri. Ya saya ulang lagi. Tapi cara kerja seperti itu, kaizen, berulang-ulang gitu kan. Terus ketiga, nama Hayashi ini adalah pohon. Jadi ingin melindungi banyak orang. Tadinya idealisme saya itu pengen bikin perusahaan yang besar sehingga banyak orang yang bisa saya bantu di situ. Mulianya kayak gitu, tapi nggak mulia-mulia amat sebenarnya. Tapi bagus juga cita-citanya. Iya, bagus tuh Pak. Boleh juga tuh idenya. Dan budayanya itu kan kalau Jepang tuh disiplinnya tinggi. Kita menyontek bukan karena budaya kita jelek, enggak juga gitu. Ya cuman saya melihat itu kayaknya lebih strategis juga nama Hayashi. Jadi kalau dikatakan namanya Hayashi seolah-olah ini perusahaan Jepang, dan benar terjadi beberapa kali perusahaan Jepang datang ke sini. Begitu lihat ternyata bukan orang Jepang. Ternyata orang Indonesia. Orang Sunda. Orang Sunda, Bapak Sunda asli. Nah, makanya kan dari situ sebenarnya itu strategi.
strategi. Kemudian itu kebawa budaya itu ke kita. Pada saat pandemi misalnya, boneka kan nggak boleh ngapa-ngapain. Saya berhenti jalan di rumah-rumah, terus saya nggak ngapa-ngapain kan. Akhirnya kita ikan koi, bisnisnya terus lele. Ternyata 2 bisnis ini aja, lele saya juara di di salah satu televisi. Terus bikin Budimer itu juga saya viral, jadi juara juga di salah satu, jadi 2 televisi karena saya membuat sesuatu. Itu adalah budaya yang di otak saya itu tercermin seolah-olah saya seperti orang Jepang gitu. Kira-kira itu. Kalau untuk karyan Bapak nih kan awalnya gimana Pak bisa bikin boneka tuh, dilatihnya kayak gimana? Kalau mendidik orang baru menjadi karyawan bisa di boneka, itu sangat mudah. Saya malah mendidik orang jadi pengusahanya. Jadi banyak sekali lulusan Hayas itu sekarang jadi pengusaha boneka, bahkan menjadi pesaing saya. Jadi ini lucu. Jadi saya punya saingan tuh anak-anak buah saya yang dulu. Dan ingat Bu ya, pesaing yang paling kuat, yang paling hebat adalah siapa? Orang yang kita didik. Karena dia tahu cara berpikir kita, tahu cara bertingkah laku, dia lebih hebat. Karena dia tahu semua. Jadi makanya guru itu jangan semua dikeluarin ilmunya. Ada ilmu ke-6. Takutnya kurang ajar, jadi itu. Kira-kira kalau di film kayak gitu. Tapi intinya kalau orang-orang mau belajar itu sangat mudah karena itu bisa dilihat dengan mata, dengan ketelatenan, sama itu sangat mudah, kecepatan. Tapi bukan hanya itu, Hayashi itu bisa menelurkan pengusaha-pengusaha baru. Jadi pertanyaan Ibu, saya melebihi ekspektasinya. Karena bukan hanya melatih jadi karyawan, melatih jadi pengusahanya. Ini begitulah, turun naik turun ya, Pak, ya? Asal jangan kayak grafik, ya? Kayak puncak aja, bukan tutup. Pak, untuk toko pabrik di toko Hayashi Toys ini ada di mana aja Pak? Kalau untuk hari ini hanya ada di sini, jembatan 5 dan jembatan 8. Tapi kalau sebelum pandemi kita ada 83 toko seluruh Indonesia. Kemudian ada produksinya dulu 18. Tapi setelah pandemi cuma 3 ini. Dan kalau menurut saya cara lama itu kurang bagus. Cara hari ini malah lebih bagus, lebih efisien, waktu kita tidak terlalu tersita, kemudian hasil juga bagus dan kita lebih fair. Apa yang dia dapatkan itu yang kita bayar. Lebih fair, tidak kayak dulu ya. Kalau dulu kalau kita nggak strength banget, itu pasti loss. Loss dari target nggak tercapai, itu nggak tercapai, kita banyak ruginya gitu. Pak, kalau untuk di toko online yang sosial media tuh Bapak jualnya gimana tuh Pak? Kalau awal sih di YouTube juga ada, kemudian di website juga ada, di Shopee juga ada. Tetapi yang paling saya fokus hari ini update terus itu di TikTok. TikTok. Ada affiliate-nya namanya Klik Boneka. Terus yang satunya lagi Toko Anang Sujana. Toko Anang Sujana ini adalah orang yang seorang afiliator. Klik Boneka adalah tempat yang diafiliatnya gitu. Jadi saya mempromosikan perusahaan saya sendiri dengan merek yang berbeda. Toko Anang Sujana mengafiliati Klik Boneka, tapi itemnya semua ada di boneka. Di toko Anang Sujana pun boneka banyak, tapi jualnya eceran. Nah, yang sini yang grosir. Berarti ada orang mau beli juga bisa lewat toko langsung gitu, bisa ya? Bisa. Kadang kita live juga, kadang ada beberapa item juga kan dari live, kadang dapat ordernya itu. Yang itu TikTok. Kita kadang-kadang jam 17 sampai jam 18. Kadang akunnya Anang Sujana, Toko Anang Sujana atau Klik Boneka. Nah, kalau Klik Boneka kita fokus tentang boneka saja. Kalau Toko Anang Sujana semua hal. Banyak. Tapi 60% boneka, banyakkan yang lainnya elektronik dan lain-lain. Oh ya Pak, kalau untuk pemesanan boleh Pak dikasih tahu ke permisah untuk nomor kontak personnya Pak? Bisa, ada syarat khusus kalau untuk custom 200 minimal. 200. Tapi kalau satu bijian bisa di TikTok. Nomornya yang bisa dihubungi ada 2 nomor, 081 767 93339 atau nomor admin 081 2991 3502. Nah hubungin ya guys ya di nomor bawah ini ya guys ya. Pak, kalau untuk harga berkisaran di Hayashi Toys ini berapa Pak? Yang paling murah 5.000, paling mahalnya 5 juta. Itu badut. Tapi ada di antara itu ada yang 20, 19, kayak bantal leher kan cuma 20.000, 25. Terus untuk serba 35 boneka-boneka yang khusus itu harga 25.000. 25.000 ya. Kalau yang kayak gini, kayak bear-bear itu 90.000. Yang kayak gini berapa Pak? 90.000 ya? 90.000. Nih bantal kayak gini, ini 40.000. 40.000. Jersey Timnas Indonesia. Berarti
Ini harganya berupa-rupa ya Pak ya? Iya. Kalau yang di belakang ini berapa yang kecil-kecil nih Pak? Yang Sama. serba 35 nih. Oh ya 35 yang kayak 25 gini Pak. ini. Itu? Yang ini Yang kecil. ini berapa ya? Hah? 20 ya? Ini 20. Oh 20. Yang kecil-kecil guys. Yang sana Gitu. tuh 18. 18. Nah guys, bagi kalian yang mau beli boneka, di situ harganya terjangkau ya guys. Jadi nggak kalah dengan harga yang ada di mana produk-produk luar negeri gitu guys. Modelnya bagus-bagus tuh guys tuh. Kayak gini nih guys, belakang. Oh ya Pak, kebetulan saya pengen lihat kegiatan Bapak dalam pembuatan boneka. Boleh lihat? Boleh, ini juga ini contoh buat teman-teman. Sekali saya tambahin ya, ada yang terlewat. Model kayak gini itu dulu saya franchise-kan pabriknya. Jadi di semua tempatnya 18 model kayak gini semua, kecil-kecil tapi banyak. Oh gitu. Nah, ini salah satu contoh. Kalau ada yang ingin bergabung dengan saya, itu beli alatnya, beli itu kita ajarkan, produknya kita tampung. Nah, bentuknya kayak gini. Minimal Jadi bisa. berapa Pak kalau franchise Pak modal? Franchise itu modalnya nggak nyampe 100 juta, itu buat beli mereka beli alat-alat kayak alat cutting, alat macam-macam yang lain kita ajarkan, hasilnya kita tampung. Nah, ini model kayak gini, ini dulu yang kita franchise-kan 18 produksi dulu. 18 produksi. Percis kayak gini, duplikasi. Jadi rumah tipe kecil pun bisa, nggak perlu gede-gede. Ayo kalau mau kita lihat ke atas. Ayo Pak, mari. Guys, kita mau lihat cara pembuatannya guys. Langsung aja kita ke atas yuk. Ayo. Ini lagi direnovasi ya. Oke guys, kita ke atas guys. Pak, ini lagi proses apa nih Pak? Ini proses cutting, pemotongan bahan ya, dari pemilihan bahan di sini potongnya. Pemilihan bahannya ini ya Pak ya. Menggunakan asbes kita, asbes rumahan biasa, supaya apa ya, lebih irit. Irit ya. Daripada kita pakai cetakan besi kan lebih mahal. Oh iya benar. Asbes lebih murah. Asbes lebih murah kan. Oh jadi ini cara memotong cara motongnya ya praktis. Ini pakai elemen. Nah, tuh guys. Oh, di press ini ya Pak ya. Oh. Jadi kalau teman-teman mau belajar nggak apa-apa, monggo datang ke sini, diajarin cara produksinya, cara itunya nanti. Jadi nggak usah pakai gunting lagi ya? Iya, gunting kalau yang ini aja, yang begini. Dan kebuangnya sedikit. Iya betul. Oh, irit. Iya betul. Ini bikin bantal ya? Bikin bantal. Oh ini buat bikin bantal ya Pak? Iya. Oke. Pak, setelah tadi kita di atas melihat proses cutting, sekarang proses apa lagi Pak? Langsung ke sewing atau jahit. Nah itu dikirim ke rumah-rumah, itu lebih efisien dan waktunya juga tidak terbatas. Tahu sendiri kan ibu-ibu sekarang, ngurusin suami, ngurusin anak. Nah kalau sewing atau mesin jahitnya di rumah, maka dia ada banyak keluasan waktu. Yang penting batas waktu yang kita tentukan. Misalnya tanggal 10 harus kelar, dia kelar. Nah ngerjainnya bisa sore, bisa malam, terserah. Nah, jadi lebih efisien, terus dia waktunya dia bisa pilih sendiri, kemudian dia juga bisa ngurusin keluarga juga di rumah. Juga di rumah tuh khususnya. Tuh untuk ibu rumah tangga tuh. Betul. Bagus. Nah kalau yang untuk di belakang ini lagi proses apa nih Pak? Ini namanya finishing. Jadi kapas, stuffing, terus finishing. Ya, dan di sini nanti ada QC dipilih, yang siap dipilih, QC-nya langsung ibu sendiri, tinggal langsung kirim. Oh jadi ini finishingnya kayak gini nanti hasilnya ya, kayak hasilnya gini ini, Pak ya? Kayak gini. Oh jadi kayak bantal gini nih guys nih. Yang udah jadinya nih guys. Pak, selain di dalam penjualan di dalam Indonesia tuh ke luar negeri ada nggak Pak? Ada beberapa perusahaan yang mengajak ke sana.
Tapi saat ini menurut saya belum perlu. Karena di dalam negeri aja ini masih cukup luas, kemudian juga kondisi juga belum memungkinkan. Tapi bahwa suatu saat kita lagi akan terima bisa jadi. Karena kemarin-kemarin juga kita ada ke Amerika, terus kemana teman kita juga kita tolak dulu. Karena kita belum siap untuk hari ini. Jadi kita memenuhi lokal dulu aja. Sampai keadaan membaik. Di mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo lebih baik, karena saya lihat emosi kebaikannya ada banyak ini, sehingga membuat saya tuh berani ekspansi. Sebelumnya saya nggak berani ekspansi karena kan selalu berubah-ubah. Itu mempengaruhi kita sebagai pengusaha. Iya benar Pak. Nah Pak, Bapak dalam selaku UMKM tuh untuk memajukannya kayak gimana Pak? Kita sebagai UMKM tidak bisa berdiri sendiri. Tentu ada pemerintah. Ini pentingnya pemerintah sekarang berdiri di mana? Karena kalau kita melakukan apapun, kebijakan itu selalu membuat kita juga tidak bisa bergerak banyak. Contoh kemarin-kemarin, tahu sendiri kan, mau bergerak susah, ini susah. Saya berharap di pemerintahan kita hari ini, kita tidak perlu uang melulu dari pemerintah, enggak juga gitu. Yang penting ada kebijakan yang membuat kita tenang untuk usaha. Contohnya, jangan jor-joran lah impor dari luar, hajar gitu. Terus yang paling penting, impor itu jangan dua-duanya. Ini yang sekarang terjadi, kemarin yang terjadi itu yang membunuh para UKM. Satu, impor bahannya iya, boneka jadinya dikirim juga. Terus kita mau ngapain? Kita beli jadinya. Nah itu harus salah satu. Karena kita juga tidak bisa menutup impor semua juga nggak boleh. Karena kita harus belajar dari negeri yang lebih maju. Contohnya Cina. Negeri Cina boleh kirim bahan aja, transport kayak gini, bonekanya jangan. Sehingga kerjasama win-win. Dia untung, kita untung, dan kita belajar. Atau dia kirim bonekanya doang, bahannya jangan. Nah, salah satu, kalau dia kirim dua-duanya, mampus kita Bu. Jadi apa kita sih mau yang kita apa bisa gitu lawan? Kita uangnya kita sedikit. Boleh produk keluar masuk, tapi ada transfer ilmu. Transfer ilmunya. Nah, jangan sampai cuman kita akhirnya kayak sekarang di TikTok joget-joget gitu misalnya ya. Terus ternyata di TikTok ada juga bisnisnya. Saya seneng tuh. Dulu saya pikir TikTok cuma joget-joget doang. Ada bisnisnya. Nah, di dalamnya bisnis itu di TikTok tuh banyak banget produk-produk dari luar. Nggak apa-apa juga karena kita belum siap. Tapi hati-hati. Pemerintah itu harus jeli. Jangan sampai semua dimakan semua sehingga kita tanda kutip menjadi apa ya? Menjadi buruh di negeri sendiri. Kita jadi penonton di negeri sendiri. Nih kalau kalian mau pesen nih, bagus nih buat anak kalian nih. Siapa yang sayang anak, sayang ponakan, beli aja ini ya. Lucu kan? Nah, kalau ini yang untuk bantal-bantal nih dah, guys, tuh custom. Jadi bisa pesan kayak gini ya. Tuh ada gambar orang bola. Terus ini untuk kantor-kantor nih. Kayak gini nih. Tuh dapat Cindra Marlaya bikinnya kayak gini, guys. Lucu ya. Tuh. Terus ada juga nih, guys. Nih dari jamu nih. Tuh, custom nih. Bisa berbentuk kayak guling nih, guys. Bahannya enak, lembut. Tuh. Bisa buat tidur juga begini. Tuh. Terus ada juga yang kecil-kecil kayak gini, guys, nih. Ada boneka panda. Terus ini juga ada bantal mobil nih, guys, buat leher. Biasa kan kalau saya perjalanan keluar kota kan biar nggak capek pegel gini aja ya. Enak nih, guys, nyaman. Bu, ini supaya ngepas isinya ini gimana Bu caranya Bu? Ditimbang. Oh, ditimbang. Yang ditimbang apanya Bu? Ditimbang kapasnya, sekinya ada berapa, kapasnya ada berapa. Oh, jadi ditimbang untuk isi ini dakrona ini ya Bu ya, berapa gram gitu ya Bu ya. Jadi biar sama bentuknya semua. Oh iya. Terus setelah ini gimana nih Bu? Nah, setelah ditimbang langsung dijahit. Oh, dijahit. Ya, ditutup. Ditutup. Ya. Jahitnya gimana Bu? Coba. Jahitnya seperti apa Bu? Segini jahitnya. Tuh, dijahitnya gini, guys.
Oh. Wah, jahitannya rapi ya guys. Oh. Terus ditarik. Nah. Oh, gitu guys. Rapat sekali tuh, rapi ya jahitannya. Wah, kalau saya mah nggak bisa nih buka kayak gini, kurang teliti saya, kurang telaten maksudnya. Wah, udah jadi nih. Jadi. Wah, cepet sekali ya bikinnya ya. Tuh guys, ini namanya boneka tokoh apa sih Bu? Labubu. Oh, Labubu, saya kurang hafal tokoh kartun. Nih, siapa yang suka Labubu nih, ada di sini nih, dijual di sini nih, di toko Hayashi. Jadi deh bonekanya yang lucu. Ibu dengan siapa Bu namanya Bu? Nama saya Bu Erni. Bu Erlin. Di sini udah lama ya Bu ya? Udah lama, oke. Udah sering buat banyak boneka kayak gini Bu ya? Labubu. Nah guys, Pak Anang ini selain pengusaha boneka, Pak Anang juga sebagai penulis ternyata guys. Pak, ini gimana Pak? Sejarah Bapak kok bisa bikin buku karya penulis kayak gini Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya, kalau ini saya terpaksa sebenarnya. Saya kan nggak bercita-cita. Tapi waktu Twitter saya hampir 1 juta followersnya, terus datanglah Gramedia dan Wahyu Media. Terus dia, Pak, tulis buku lah. Dibiayain semua mereka, terus kita menulis buku. Salah satunya adalah Berbisnis dengan Iman, Menjadi Muslim Miliarder, dan satu lagi, Jangan Biarkan Dia Menangis. Ada 3. Jangan biarkan dia menangis. Nah, yang keempatnya namanya How to Make Boneka. Di setengah perjalanan belum kita teruskan. Di dalamnya enggak, ini tentang bisnis. Tentang bisnis. Bisnis itu, kalau mau bisnis tuh ya jangan ragu-ragu. Kapan mulainya? Ya sekarang, saat ini, mulai aja gitu lah. Kira-kira kayak gitulah. Pokoknya jangan ragu-ragu lah. Kita kalau usaha bisnis sudah, yang penting kita lancar gitu. Iya, karena bisnis itu ya gagal nggak ada batasnya, berhasil juga nggak ada batasnya. Jadi kita harus berusaha ya Pak ya. Iya, berusaha. Karena walaupun jangan kita bosenan lah gitu. Betul, walaupun kita rezeki diatur Allah, tapi kita menjemput rezeki, itu kan beda. Yang dinilai kan bukan nilai rezekinya, tapi perjalanan menjemputnya. Ya kira-kira ngebahasnya kayak gitu lah soalnya. Oh, keren, keren. Ternyata Pak Anang seorang penulis juga guys, hebat ya. Selain owner. Enggak, ini kecepatan nulisnya Bu. Sebenarnya harusnya sekarang nulis lagi. Jadi nanti kalau ada perbaikan, berbisnis dengan iman banget. Gitu. Oke, keren. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih, jangan lupa kasih komen, like, dan subscribe. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anang atas waktunya, sudah memberikan informasi-informasi, terus sudah diajak keliling-keliling di dalam pabrik boneka ini. Semoga semakin sukses dan maju terus ya Pak ya usahanya Pak. Amin. Terima kasih banyak atas doanya. Oke, jangan lupa ya guys, mampir ke toko Hayashi Toys Pak Anang. Sampai jumpa. Assalamualaikum.